Mari kita sama-sama belajar mengenai apa itu pajak dan apa sih pajak penghasilan pasal 24. Yuk kita simak baik-baik. Menurut Suparman Hamidjaja, menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang bersifat wajib yang dilakukan pemungutan oleh penguasa berlandaskan pada norma serta peraturan hukum yang berlaku, baik iuran dalam bentuk uang maupun barang. Ia menambahkan bahwa iuran tersebut digunakan untuk melakukan penutupan atas biaya produksi barang maupun jasa kolektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pokok-pokok perpajakan, dapat dikatakan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi yang terutang oleh seorang individu ataupun suatu badan yang diberikan kepada negara secara wajib dan memaksa menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, teman-teman, dalam pajak juga terdapat beberapa jenis-jenis pajak. Ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, dan lain sebagainya. Nah, dalam video kita kali ini, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan. Nah, dalam pajak penghasilan sendiri, terdapat beberapa macam pasal. Ada pasal 21, pasal 23, dan pasal 24, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan fokus dalam pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 24. Tapi kita harus tahu lebih dulu apa sih pajak penghasilan itu? Yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008. Dalam tahun pajak yang sama, sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Nah, kemudian ada ketentuan pajak penghasilan pasal 24 ini, teman-teman. Pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Nah, subjek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan subjek pemotongan PPh pasal 24 adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta atau aset di luar negeri. Lalu, objek pajak penghasilan pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri tersebut, teman-teman. Nah, lalu apa aja sih penghasilan luar negeri yang bisa jadi pengurang pajak? Sumber penghasilan kena pajak yang bisa digunakan
untuk memotong utang pajak di Indonesia adalah pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Lalu, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Kemudian ada juga penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu, pendapatan dari BUT di luar negeri. Kemudian, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Lalu, keuntungan dari pengalihan aset tetap dan juga keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, selanjutnya cara melaksanakan kredit pajak di luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib untuk menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, kemudian fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Nah, yang selanjutnya ada penggabungan penghasilan dalam PPh pasal 24 nih, teman-teman. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kemudian yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, jadi pajak adalah kontribusi yang terutang oleh seorang individu ataupun suatu badan usaha yang diberikan kepada negara secara wajib dan memaksa. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia supaya terhindar dari pembayaran pajak ganda. Semoga dapat dimengerti ya. Dadah!